Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika pusaran spasial di dekat dada patung batu perlahan-lahan terbentuk, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan bisa melihat percikan api menari di dalamnya. Detik berikutnya, aura kuno yang tak terlukiskan dan tak terbatas dengan samar-samar pun muncul saat memancar keluar. Di bawah jangkauannya, semua orang di aula besar bisa merasakan getaran dalam jiwa mereka. Apa sebenarnya yang ada di dalam ruang itu benar-benar dapat menghasilkan fluktuasi yang menakutkan seperti ini. Beberapa orang ahli berseru kaget ketika mereka menatap pusaran di dioan mereka. Aura ini, gumam Lindong. Lindong juga menatap pusaran spasial dengan ekspresi berapi-api. Saat ini, bahkan seorang lelaki yang bermartabat seperti dirinya, tanpa sadar merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa di hatinya. Sementara itu, setelah mendeteksi fluktuasi yang memancar darinya, dia bisa dengan jelas merasakan devouring ancestral simbolnya mengeluarkan suara dengung yang jelas. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya simbol leluhur yang melahap telah menghasilkan suara yang begitu menggembirakan. Itu sudah jelas, selain simbol Ancestral Thunderbolt, salah satu dari 8 simbol Ancestral leluhurnya, benda lain mana yang bisa memicu reaksi seperti itu, selain simbol Ancestral leluhur juga. Ketika aura yang tak terbatas memancar melintasi seluruh aula besar dan mengejutkan semua orang, aula besar tetap hening untuk sementara waktu. Bahkan para ahli yang telah tersebar untuk berburu harta karun lainnya telah berhenti di jalur mereka, lalu melemparkan pandangan kaget mereka ke pusaran spasial yang baru saja muncul. Setelah beberapa saat, Lindong perlahan-lahan tersadar. Perlahan-lahan ia menghembuskan napas, dia mengalihkan pandangannya yang bersinar ke 3 menara perak yang telah menyatu bersama. Saat ini, mereka telah berubah menjadi segel perak yang tidak biasa. Pola kilat menutupi segel, sementara kilat petir melengkung dan menari di sekitarnya. Lindong dengan lembut mengepalkan tangannya. Informasi yang diperolehnya dari Zuo Fei yang telah mengatakan kepadanya, bahwa selain membuka dunia guntur, siapapun yang mengendalikan kunci menara perak juga akan dapat mengendalikan apa yang disebut dunia guntur. Selain itu, hanya dengan mengendalikan dunia guntur, seseorang dapat memperoleh simbol Ancestral Thunderbolt. Karena itu, ia harus mendapatkan segel perak ini. Lindong tidak tahu apakah orang lain tahu tentang informasi ini. Meskipun demikian, jika ada orang lain yang mengetahuinya juga, itu akan membuatnya jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan segel perak ini. Apapun yang terjadi, Lindong akan mengambil tindakan untuk mendapatkannya, pikir Lindong. Dengan pemikiran yang terlintas di benaknya, mata Lindong berubah tajam dan ganas dalam seketika. Sepasang sayap naga hijau raksasa muncul, dan membentang dari punggungnya. Berubah menjadi seberkas cahaya hijau, ia terbang lurus menuju segel perak. Dengan instan Lindong telah bergerak, semua orang juga menyadarinya secara instan. Namun setelah menyadari, bahwa tujuan Lindong tidak langsung menuju ke dunia guntur, tetapi sebaliknya menuju segel perak, semua orang melongo sejenak. Saat ini, dunia guntur sudah terbuka. Karenanya, kunci menara perak itu seharusnya tidak berguna. Namun, mengapa Lindong memilih untuk bergerak terlebih dahulu? Namun dengan demikian, semua orang yang hadir di sini bukan orang yang idiot. Dengan beberapa pemikiran cepat, mereka dapat menguraikan beberapa petunjuk juga. Sepertinya segel perak ini tidak berguna seperti yang mereka kira. Keserakahanmu itu tidak pernah terpuaskan ya, bocah. Teriak tetua berambut abu-abu. Pria tua berambut abu-abu itu memimpin dan berteriak dengan marah. Meskipun dia tidak tahu untuk apa segel perak itu bisa digunakan, pengalaman bertahun-tahunnya telah mengatakan kepadanya, bahwa yang terbaik adalah mencegah Lindong mendapatkannya. Karena itu, setelah suaranya menderu, sebuah kepalan bergemuruh darinya, hembusan angin kencang bercampur dengan kematian padat Qi menyapu Lindong. Bang! Saat serangannya bergemuruh langsung ke arah Lindong, sosok kecil mungil segera melesat keluar. Dengan raungan yang penuh cinta, Live Dead Coffin Cover di tangannya bergemuruh keluar, menghentikan serangan pria tua berambut abu-abu itu tepat di jalurnya. Kamu gadis sialan, teriak tetua berambut abu-abu. Ketika dia melihat bahwa Mu Lingshan telah mengambil tindakan untuk menghalangi serangannya, pria tua berambut abu-abu itu sangat marah, sehingga dia mengepalkan dan menggertakkan giginya.
Meskipun kekuatan Mu Lingxian hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna, berkat penutup peti mati yang tangguh itu, dia tidak perlu takut sama sekali. Dengan Mu Lingxian menghalangi jalan, Lin Dong bisa mencapai segel perak satu langkah di depan orang lain. "Hentikan dia!" teriak Huo Yuan. Saat raungan terdengar sekali lagi dari belakang, Lin Dong tidak repot-repot memutar kepalanya. Kali ini, orang yang bergerak adalah Huo Yuan. Dari amarah yang terkandung di dalam aumannya, semua orang sekarang tahu betapa pentingnya segel perak itu. Berdesir, dengan gelombang lengan bajunya, mayat Sky Devouring melesat keluar, dan bergegas langsung menuju Huo Yuan untuk menghalanginya. Mengulurkan telapak tangannya, tangan Lin Dong menembus petir, sebelum dia meraih segel perak di depannya. Mendapatkan segel perak tidak sesulit yang dia bayangkan, itu sudah jelas, itu karena orang lain tidak tahu nilainya. Oleh karena itu, dahi beberapa orang mulai berkerut dan merajut, ketika mereka melihat bahwa dia telah mendapatkan segel perak. "Lin Dong, segel perak itu dibentuk oleh 3 menara perak. Apakah kamu berani mengklaimnya untuk diri sendiri?" Pang Hao pun meraung dengan geram, sampai wajahnya berubah kesal. "Saudara Lin Dong, tindakan kamu agak terlalu sombong," teriak Liu Xiangxuan yang menambahkan, sambil sedikit merajut alisnya, suaranya yang lembut mengandung sedikit ketidaksenangan. "Lin Dong, serahkan segel perak itu. Jika tidak, aku khawatir kamu akan menjadi musuh semua orang." Huo Yuan menimpali dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata mereka, mayoritas ahli di aula besar menatap Lin Dong dengan niat buruk. Setelah memasuki aula di dalam gua, panen Lin Dong yang dinikmati cukup melimpah. Sebelumnya, dia bahkan mendapatkan Lightning Emperor Scepter, yang telah membangkitkan keserakahan dan kecemburuan mereka pada sejumlah besar para ahli. Oleh karena itu, dengan hasil yang berlimpah di tempat ini, mungkin untuk menarik keserakahan di hati orang lain, dan itu akan menghasut mereka untuk menyerangnya. Namun, pandangan dilemparkan oleh Lin Dong, yang menjawab dengan nada apatis. "Jika ada orang di sini yang bisa menyediakan waktu untuk berdansa dengan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, tidakkah kamu semua akan menyesalinya, jika sesuatu terjadi pada harta di ruang itu," ucap Lin Dong. Dari kata-kata sebelumnya yang berteriak, Lin Dong samar-samar bisa melihat dan menebak, bahwa tidak ada yang menyadari sifat-sifat segel perak yang bisa mengendalikan dunia guntur. Jika tidak, reaksi mereka pasti tak terhitung berkali-kali lipat akan lebih kuat dari ini. Setelah mendengar kata-kata Lin Dong, ekspresi pada Pang Hao dan wajah-wajah lainnya berubah samar, karena mereka tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke pusaran spasial. Fluktuasi tak terbatas yang memancar keluar darinya, tak terhitung telah menjadi lebih kuat daripada tongkat Kaisar Petir, itu sudah jelas, apa yang ada di dalam ruang itu adalah harta paling berharga di dalam gua ini yang ditinggal. "Ayo pergi!" teriak Pang Hao. Saling bertukar pandang satu sama lain, Pang Hao dan para ahli lainnya melesat ke depan, langsung menuju ke pusaran spasial. Apapun yang akan terjadi, mereka harus melihat apa yang sebenarnya ada di dalam ruang itu terlebih dahulu. Mayoritas ahli di aula besar tampaknya menembak secara bersamaan, menyebabkan Lin Dong tersenyum samar saat melihatnya. Dengan segel perak di tangannya, dia bisa mengendalikan ruang itu. Begitu dia memasuki ruang itu, dia tidak lagi harus takut pada salah satu dari mereka. Bahkan jika mereka mengeroyok dirinya, Lin Dong masih bisa berurusan dengan mereka, pikir Lin Dong. Pang Hao dan para ahli lainnya sangat cepat, dan sudah muncul di dioan pusaran spasial dalam sekejap. Namun, tepat ketika mereka akan bergegas ke sana, desahan tak berdaya bergema di aula besar. Setelah mendengar desahan, mata Lin Dong langsung tersontak. Dia segera mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok yang dibungkus jubah merah tiba-tiba muncul secara misterius di depan pusaran spasial. Perburuan harta karun di gua ini berakhir di sini. "Tuan-tuan, kalian semua bisa pergi sekarang," ucap sosok berjubah merah. Setelah melihat penampilannya, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Suaranya mengandung nada otoritatif. "Kamu ingin mati?" teriak Pang Hao. Kemunculan tiba-tiba dari sosok berjubah merah mengejutkan Pang Hao dan para ahli lainnya. Namun, setelah mendengar kata-katanya, amarah yang hebat meletus di dalamnya, mengakibatkan banyak ahli secara bersamaan mengambil tindakan. Detik berikutnya, serangan cepat dan sengit melolong keras, saat mereka menembak langsung ke sosok berjubah merah. Menghadapi serangan yang datang, sosok berjubah merah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Mengangkat kepalanya dengan samar, sebuah gambar wajah muncul dalam bayang-bayang mantelnya. "Sekelompok orang-orang bodoh," balas sosok berjubah merah. Mengangkat tangannya, pria berjubah merah menjentikkan jarinya, menyebabkan lingkaran cahaya yang tiba-tiba menyala darinya.
Setelah melakukan kontak dengannya, banyak serangan menakutkan langsung menghilang ke udara. Bang! Saat gelombang api menyapu, wajah Pang Hao dan semua ahli lainnya langsung berubah pucat pasi. Detik berikutnya, dengan suara keras, mereka semua dikirim terbang kembali dengan sedih. Kali ini, bahkan pria tua berambut abu-abu, yang merupakan ahli tahap kematian mendalam, juga telah dikirim terbang kembali. Kejutan mengisi wajah Lin Dong saat dia menatap pemandangan yang terlihat di depannya. Pria berjubah merah ini jelas adalah orang yang telah dia temui sebelumnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan, bahwa orang itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, pikir Lin Dong. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia bisa mengirim semua ahli terbang kembali. Seberapa kuat dia sebenarnya, bukankah telah dikatakan, bahwa orang-orang yang terlalu kuat tidak akan dapat memasuki wilayah lautan surgawi ini, pikir Lin Dong. Setelah kekalahan telak, Pang Hao, Liu Xiangxuan, Huo Yuan dan para ahli menstabilkan tubuh mereka, sebelum mereka menatap kaget pada pria berjubah merah. Bolehkah aku tahu, siapa kamu sebenarnya, Tuan yang terhormat? Tempat tinggal gua ini adalah tujuan 9 gerbang tenang kami dan aula langit misterius. Mungkinkah pria terhormat ini ingin mengecewakan kedua faksi kami dengan tindakanmu ini? Pria tua berambut abu-abu itu berteriak dengan keras. Jika kamu ingin kami meninggalkan gua, kamu harus menunjukkan kepada kami, bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk itu. Pria parubaya dari Mysterious Sky Hall berbicara dengan suara yang dalam. Kalian ingin melihat kualifikasi aku ya? Jawab sosok berjubah merah. Mendengar kata-kata itu, pria berjubah merah itu tampaknya mulai tersenyum, sebelum mengulurkan tangannya. Di depan semua orang, mantel merah yang menutupi dirinya perlahan-lahan terangkat ke belakang, sebelum wajahnya muncul di depan semua orang. Bahkan jika kedua pemimpin dari Nine Renegade atau Mysterious Sky Hall kamu hadir, jika aku meminta mereka untuk enyahlah, mereka akan enyah. Ucap sosok berjubah merah. Wajah yang muncul tampak agak kasar, dengan alis tebal hadir di dahinya. Roh sombong yang tampaknya bisa membakar seluruh dunia pun telah hadir, sementara simbol nyala api berkilau dengan kecemerlangan tertentu di tengah dahinya. Setelah melihat wajah itu dengan simbol menyala, wajah pria tua berambut abu-abu itu dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Ketakutan dan kengerian muncul dari mata mereka, ketika suara mereka yang tajam dan serak berubah, ketika mereka berbicara di aula besar. Tuan Balai Api Ilahi, Mo Luo. Suara tajam pria tua berambut abu-abu itu menyebar ke seluruh aula dengan cara menusuk telinga, menyebabkan kejutan tebal terungkap di wajah semua orang. Banyak pasang mata berisi ketakutan, ketika mereka melihat pria berjubah merah berdiri di depan pusaran spasial. Hah, Mo Luo, nama yang sangat terkenal di dalam Chaotic Dimensi. Mo Luo ini jelas salah satu yang terkuat di antara para ahli puncak di wilayah Laut Iblis Chaotic. Flame Divine Hall-nya adalah tuan tak terbantahkan dari wilayah Laut Api, dan merupakan hegemoni yang terkenal seperti keberadaan dalam Chaotic Dimensi ini. Dari sudut pandang tertentu, Aula Api Flame bahkan lebih kuat dari Gerbang 9 Tenang dan Aula Langit Misterius. Hampir tidak ada faksi di seluruh Chaotic Dimensi yang berani menyinggung Aula Api Flame. Semua ini karena Flame Divine Hall memiliki tuan yang disebut Mo Luo. Kekuatan Mo Luo ada di tahap samsara. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh sebagian besar pemimpin berbagai faksi besar di Chaotic Dimensi. Namun, tidak ada ahli panggung samsara tunggal di Chaotic Dimensi ini yang berani kurang ajar, atau mendominasi di depan Mo Luo. Ini karena, Mo Luo mengendalikan salah satu dari 8 simbol ancestral agung. Simbol leluhur yang berkobar, itu hanya mungkin untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan simbol ancestral setelah mencapai level mereka. Ketika kekuatan seperti itu ditampilkan, kekuatannya akan mengguncang dunia. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari Kaisar Petir itu. Dia juga memiliki kekuatan panggung samsara. Namun, Yimo itu harus mengirim Yimo tingkat raja dan 3 Yimo tingkat jenderal untuk menghadapinya. Di tingkat budidaya manusia, ini akan setara dengan tahap reinkarnasi dan 3 ahli tahap samsara. Meskipun demikian, 3 tingkat umum Yimo langsung dibunuh oleh Kaisar Petir, sedangkan tingkat Raja Yimo, itu hanya berhasil disegel. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat seberapa mengerikan ahli panggung samsara yang mengendalikan simbol ancestral. Saat itu di Unik Devil City, bahkan 3 master sekte besar dari gerbang Yuan tidak berani menyinggung tuan dari Istana Kegelapan ketika dia muncul. Ini sebagian karena mereka tidak ingin menyinggung Istana Kegelapan, tetapi faktor yang lebih besar adalah, karena penguasa Istana Kegelapan mengendalikan salah satu dari 8 simbol ancestral agung, yaitu, simbol ancestral kegelapan.
Trio Tian Yuanzi jelas mengerti, bahwa jika meskipun mereka bergandengan tangan, peluang mereka untuk mengalahkan penguasa Istana Kegelapan yang memiliki simbol ancestral kegelapan, itu akan sangat rendah. Mo Luo dari Chaotic Dimensi adalah eksistensi yang mirip dengan penguasa dari Darkness Palace. Di dalam Chaotic Dimensi, seseorang hampir tidak akan dapat bertemu dengan para ahli panggung samsara pamungkas seperti ini. Mereka semua adalah raksasa dalam hak mereka sendiri. Seseorang seperti Mo Luo, yang merupakan ahli panggung samsara yang memiliki simbol leluhur, itu hanya ada dalam legenda. Namun orang legendaris seperti itu benar-benar muncul di hadapan semua orang di aula besar ini. Kejutan seperti itu memang tidak ada bandingannya, pikir Lin Dong. Seluruh aula menjadi benar-benar sunyi di hadapan kata-kata tirani Mo Luo. Bahkan pria tua berambut abu-abu itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ini karena mereka dengan jelas mengerti, bahwa apa yang dikatakan Mo Luo itu memang benar. Lupakan orang-orang ini di sini. Bahkan jika pemimpin dua faksi besar telah datang, mereka masih tidak akan berani mengatakan tidak kepada Mo Luo. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa dia sebenarnya adalah Mo Luo, gumam Lin Dong. Ada juga keterkejutan di mata Lin Dong, dan butuh waktu yang lama sebelum dia berangsur pulih, saat tangannya tanpa sadar mengepal. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu simbol leluhur lain setelah bertahun-tahun. Namun, reputasi pemilik simbol leluhur ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Lin Dong, dia tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan hal ini. Namun, tekad muncul dari kedalaman matanya. Dia akhirnya percaya, bahwa cepat atau lambat, dia juga akan dapat mencapai tahap ini. Namun, dia masih membutuhkan waktu. Tuan Mo Luo, ucap tetua berambut abu-abu. Keheningan di dalam aula berlanjut sejenak, sebelum pria tua berambut abu-abu itu akhirnya menggerakkan mulutnya yang agak kering dan dengan hormat berkata, "Gerbang 9 Serene kita telah membayar harga yang mahal untuk mencari harta karun kali ini. Aku berharap, bahwa pemimpin kami dapat memberikan diri kamu yang terhormat ini," ucap tetua berambut abu-abu. Orang tua ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam gerbang Serene 9. Kekuatan tahap kematian yang mendalam, itu memungkinkannya untuk memiliki posisi yang cukup tinggi di Chaotic Dimensi. Namun, dia tampak sangat rendah hati di depan Mo Luo, ini karena dia dengan jelas mengerti, bahwa orang ini yang ada di hadapan mereka, akan memiliki waktu yang sangat mudah untuk membunuhnya. Objek dalam dunia guntur ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian sentuh. Dengan sembarangan menerobos masuk, itu hanya akan membawa bencana besar bagi sekte kamu. Mo Luo melirik pria tua berambut abu-abu itu, dan berbicara dengan suara samar. Ketakutan muncul dari mata lelaki tua berambut abu-abu itu dan yang lainnya, setelah kata-kata ini terdengar. Mengingat status Mo Luo, tentu saja tidak ada alasan untuk berbohong kepada mereka. Kalau begitu, apa yang ada di dalam dunia guntur, yang bahkan tidak bisa ditangani oleh faksi di belakang mereka? Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Mo Luo, apa yang ada di dalam dunia guntur ini? Mata Huo Yuan berkelip ketika dia bertanya. Mata Mo Luo menyapu Huo Yuan saat dia sedikit mengernyitkan mulutnya. Ada perasaan yang dia tidak suka dari tubuh Huo Yuan. Namun dia tidak dapat mendeteksi asal dari perasaan itu pada saat ini. Huo Yuan merasakan tatapan Mo Luo perlahan menyapu tubuhnya, saat keringat dingin muncul di punggungnya. Wajahnya diturunkan dan cahaya hitam jauh di dalam matanya juga ditekan dengan kuat. Pengamatan ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Huo Yuan merasa seolah-olah dia beruntung bisa selamat, setelah mata Mo Luo beralih. Dia mengepalkan tangannya yang basah kuyup karena keringat dingin. "Jangan ajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kamu lakukan," jawab Mo Luo. Mo Luo menarik pandangannya dari Huo Yuan. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi sumber perasaan itu, Mo Luo tidak memberi Huo Yuan wajah sama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Baiklah, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan kalian semua. Perjalanan mencari harta ini akan berakhir di sini. Kalian semua harus segera meninggalkan gua ini," teriak Mo Luo. Pria tua berambut abu-abu, Liu Xiangxuan, Huo Yuan, dan yang lainnya segera memiliki ekspresi yang tidak wajar setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani menyuarakan keberatan. Kekuatan yang dimiliki orang yang ada di hadapan mereka ini jauh dari apa yang bisa mereka lawan. Namun karena demikian, mereka juga sedikit tidak rela untuk menarik diri pada saat ini. Lin Dong juga merajut alisnya erat-erat pada saat ini. Dia dengan erat memegang simbol perak yang berkelap-kelip dengan cahaya kilat. Pergantian peristiwa ini jauh melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa orang yang menakutkan seperti itu akan tiba-tiba muncul, tepat ketika dia akan melihat simbol Ancestral Thunderbolt.
Dia telah berupaya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt ini. Mustahil baginya untuk menyerah begitu saja, pikir Lindong. Heh, bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Tempat ini bukan milik kamu. Apa hak kamu untuk meminta kami pergi, ucap Mu Lingshan. Sementara Lindong mengerutkan keningnya, Mu Lingshan membuka mulutnya dan berbicara dengan cara yang tidak menyenangkan. Orang lain mungkin takut pada Mo Luo, tapi dia tidak terlalu takut padanya. Latar belakang klan Paus Sage abadinya memungkinkannya untuk memiliki keberanian seperti itu. Bagaimanapun juga, faksi terkuat dalam Chaotic Dimensi ini akan selalu menjadi suku si Demon abadi. Pria tua berambut abu-abu itu dengan diam-diam merasa senang, setelah melihat bahwa Mu Lingshan berani berbicara sedemikian rupa terhadap Mo Luo. Dia diam-diam mengutuk gadis yang mencari maut ini. Sementara mereka mengantisipasi Mo Luo untuk menunjukkan kemarahannya, namun Mo Luo hanya melirik Mu Lingshan sebelum segera mengerutkan mulutnya ketika dia menjawab. Gadis kecil, kamu harus pulang dan harus patuh tinggal di sana. Jangan keluar dan menyebabkan kekacauan, karena aku tidak pernah menggertak siapapun, jawab Mo Luo. Pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya terperangah. Mengapa Mo Luo yang biasanya sombong, yang selalu melakukan sesuatu dengan caranya, berbicara dengan cara seperti itu, pikir irang orang. Setelah melihat ini, Lindong mengerti, bahwa Mo Luo ini telah dengan jelas menemukan identitas klan Paus Sage abadi Mu Lingshan. Namun, ketika dia melihat bahwa Mu Lingshan akan membalas, dia dengan cepat menghentikannya. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan Mo Luo, aku telah mengetahui dengan jelas apa yang ada di dalam dunia guntur ini, ucap Lindong. Pria tua berambut abu-abu, Liu Xiangxuan, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mata mereka diarahkan ke arah Lindong, itu sudah jelas, mereka tidak berharap, bahwa Linding benar-benar mengetahui informasi tersebut. Oh, mata Mo Luo berkedip sejenak. Segera setelah itu, matanya berhenti pada Lindong. Setelah itu, dia bergerak dan muncul di samping Lindong, saat tangannya mendarat ke lengan Lindong. Energi panas yang tak tertandingi tiba-tiba dibebankan ke tubuh Lindong seperti binatang buas, setelah telapak tangannya mendarat di lengan Lindong. Perasaan itu seolah-olah seperti magma yang telah memasuki tubuhnya. Kekuatan simbol leluhur yang berkibar, gumam Lindong. Lindong sangat terkejut ketika energi ancestral berkobar menyerbu tubuhnya. Simbol leluhur yang melahap di istana Niwannya langsung mulai bereaksi. Kekuatan melahap menyapu dan melahap energi panas yang telah menginvasi tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Aku melihatnya, ucap Mo Luo dengan ekspresi terkejut. Mo Luo merilis lengan Lindong ketika Lindong mengaktifkan Devouring Power. Mata yang agak merah itu menunjukkan kejutan yang sangat kaya, dan tampilan yang tak terlukiskan. Lindong dengan hati-hati menatap Mo Luo. Dia mengerti, bahwa Mo Luo telah mendeteksi simbol leluhur yang melahap setelah melakukan kontak yang sesaat sebelumnya. Kamu Lindong kan? Tanya Mo Luo. Lindong sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Mo Luo. Nada Mo Luo sangat aneh. Seolah-olah dia telah mendengar nama Lindong jauh-jauh hari sebelum ini. Ya, Lindong sedikit mengangguk. Tidak heran kamu bisa menghapus Yimoki, balas Mo Luo. Ekspresi Mo Luo aneh. Segera setelah itu, dia berbalik ke pusaran spasial. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan menyatakan di depan mata tertegun pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya. Ikuti aku ke dunia guntur, ucap Mo Luo. Sukacita liar segera muncul dalam mata Lindong setelah dia mendengar ini. Dia tidak tahu dengan jelas, mengapa Mo Luo setuju untuk mengizinkannya memasuki dunia guntur. Namun, itu baik-baik saja selama dia bisa masuk. Hanya dengan memasuki dunia guntur, maka dimungkinkan baginya untuk mengendalikan tempat itu. Ini selanjutnya akan memungkinkan dia sedikit terpengaruh terhadap Mo Luo ini. Baik, jawab Lindong. Oleh karena itu, Lindong mengangguk tanpa ragu setelah kata-kata Mo Luo terdengar, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.